Malam ini, cerita Momo datang lagi membawa sebuah kisah yang dijamin bikin emosi. Bayangkan, di hari duka yang seharusnya penuh air mata, seorang istri yang baru ditinggal suaminya malah diteriakin, sampah, dan diusir dari rumahnya sendiri oleh mertua. Tapi, apa yang terjadi kalau ternyata sang menantu sampah ini punya rahasia besar? Sebesar warisan 500 miliar rupiah dan sebuah gedung pencakar langit yang sudah ada di tangannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung cerita Momo. Tekan tombol suka, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah dengan format nama, asal kota, dan hadir, ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja. Langit mendung seolah ikut menangisi kepergian Ardi. Hujan rintik-rintik membasahi tanah pemakaman yang basah, seakan menjadi tirai yang memisahkan Sinta dari dunia luar yang penuh sorot mata menghakimi. Di depan pusara yang masih baru itu, Sinta berdiri tegar, namun di dalam hatinya, badai duka dan kekosongan bergolak hebat. Jemarinya yang dingin menggenggam erat sebuah syal milik Ardi, satu-satunya benda yang bisa memberikan sedikit kehangatan di tengah kekalutan ini. Dia tak peduli dengan tetes air mata yang jatuh membasahi pipinya, atau tatapan mencela dari keluarga besar mendiang suaminya yang berdiri di belakangnya. Mereka, keluarga Wiryawan yang terhormat, tampak mengenakan pakaian serba hitam yang mewah, kontras dengan kesederhanaan gaun hitam yang dikenakan Sinta. Wajah mereka menunjukkan kesedihan yang kaku, seolah-olah duka itu hanyalah topeng yang harus dipakai di depan publik. Tuan Wiryawan, mertua Sinta yang selalu kaku dan dingin, hanya menghela napas panjang. Sementara Nyonya Wiryawan, dengan ekspresi yang sulit diartikan, sesekali melirik Sinta dengan tatapan tajam. Sinta tahu, tatapan itu bukan tatapan simpati. Itu adalah tatapan menilai, tatapan perhitungan, tatapan yang seolah bertanya, apa yang akan terjadi sekarang? Sejak Ardi divonis mengidap penyakit langka setahun yang lalu, Sinta sudah merasakan perubahan drastis dalam sikap keluarga Wiryawan. Mereka yang awalnya menyambut Sinta dengan senyum palsu, kini terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan. Mereka menganggap Sinta tidak sepadan dengan Ardi, putra tunggal yang mewarisi kekayaan keluarga. Sinta hanyalah seorang wanita biasa, yang bertemu Ardi saat dia magang di perusahaan Ardi. Pernikahan mereka terjadi bukan karena restu total, melainkan karena cinta tulus Ardi yang begitu kuat. Tiba-tiba, Nyonya Wiryawan melangkah mendekat. Sinta bisa mencium aroma parfumnya yang mahal, namun kehangatan yang seharusnya terpancar dari seorang ibu mertua sama sekali tidak ada. Sudahlah, Sinta, jangan berlarut-larut. Kasihan Ardi melihatmu sedih begitu. Suara Nyonya Wiryawan datar. Lebih baik kita segera kembali ke rumah. Banyak hal yang harus diurus. Sinta hanya mengangguk, tanpa bisa berkata-kata. Dia tahu yang dimaksud, hal yang harus diurus, bukanlah soal tahlilan atau doa, melainkan urusan warisan. Urusan uang. Urusan kekuasaan. Jangan sampai warisan ini jatuh ke tangan orang yang salah. M.A. Sinta bukan dari keluarga kita, bisikan Tuan Wiryawan kepada istrinya, yang terdengar jelas di telinga Sinta. Sinta meremas syal di tangannya, berusaha menahan emosi. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu betapa besarnya cinta Ardi kepadanya. Mereka tidak tahu rahasia yang Ardi simpan. Sinta memejamkan mata, dan sekelebat kenangan 2 minggu yang lalu melintas seperti film. Kenangan itu begitu hidup, begitu nyata, seolah-olah terjadi baru kemarin sore. Flashback. Sinta masuk ke kamar Ardi, membawakan semangkuk sup hangat. Ardi duduk di kursi roda, tubuhnya semakin kurus dan wajahnya pucat. Namun, senyumnya masih sehangat dulu, senyum yang selalu membuat Sinta jatuh cinta. Kamu datang, sayang, sapa Ardi dengan suara lirih. Tentu, Mas. Ini sup kesukaanmu. Dimakan ya, jawab Sinta sambil meletakkan mangkuk di nakas. Ardi menatap Sinta dengan tatapan penuh cinta dan kesedihan. Sinta, kemarilah. Ada yang ingin aku bicarakan. Sinta duduk di sisinya, menggenggam tangannya. Ada apa, Mas? Jangan bicarakan hal yang aneh-aneh. Kamu akan baik-baik saja. Ardi menggeleng pelan. Aku tahu, Sinta. Aku tahu waktuku tidak banyak. Dan aku harus memastikan kamu baik-baik saja. Mata Sinta mulai berkaca-kaca. Mas, jangan bicara begitu.
Dengarkan aku baik-baik, sayang. Aku melakukan ini bukan untukku, tapi untukmu. Aku sudah bertemu dengan pengacaraku, dan semua asetku sudah aku pindahkan atas namamu. Sinta terkejut. Aset? Apa maksudmu, Mas? Aset apa? Semua, Sinta. Gedung pencakar langit, saham di perusahaanku, semua rekening dan deposito. Semuanya. Sinta menelan ludah, bingung. Kenapa, Mas? Kenapa tidak ke nama ayahmu? Itu haknya. Ardi menghela napas. Kamu tahu keluarga kita, Sinta. Aku tidak ingin kamu hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku tahu bagaimana mereka memandangmu. Jika aku pergi, mereka akan mengusirmu tanpa ragu. Mereka hanya peduli pada warisan. Aku tidak mau kamu menderita. Ardi lalu mengambil amplop coklat dari laci samping tempat tidur. Ini, semua dokumen sudah lengkap. Kamu hanya perlu memberikannya kepada pengacaraku, Pak Wira, setelah aku pergi. Sinta menolak amplop itu. Aku tidak mau, Mas. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh kamu. Aku tidak mau warisan ini. Kenapa kamu melakukan ini? Ini bukan tentang uang, Sinta. Ini tentang hidupmu. Aku ingin kamu hidup dengan nyaman, tanpa harus tunduk pada siapapun. Aku ingin kamu bebas. Aku ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Ardi memeluk Sinta erat. Janji padaku, Sinta. Jika saatnya tiba, simpan rahasia ini. Jangan pernah beritahu mereka. Biarkan mereka mengusirmu. Biarkan mereka menganggapmu lemah. Biarkan mereka berteriak-teriak sepuasnya. Sinta menangis di bahu Ardi. Tapi kenapa? Kenapa harus seperti ini? Karena aku ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu kebenaran. Aku ingin mereka tahu, orang yang mereka anggap tidak berguna itu, orang yang mereka hina itu, adalah satu-satunya orang yang memegang kendali atas semua yang mereka dambakan. Ardi tersenyum getir. Sinta, ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Pergunakan dengan baik. Sinta hanya bisa mengangguk, tanpa sadar betapa berat amanah yang baru saja diberikan suaminya. Kembali ke masa kini, Sinta tersadar dari lamunannya saat Nyonya Wiryawan menepuk bahunya. Sinta, ayo, kita pulang. Sinta menatap makam suaminya sekali lagi, lalu berjalan gontai mengikuti keluarga Wiryawan. Di mobil, suasana begitu hening. Tuan Wiryawan sibuk menelepon, membicarakan urusan bisnis yang tidak pernah ada habisnya. Jangan khawatir, semua sudah di tangan kita. Pengacara kita pasti bisa mengurus semuanya, ujar Tuan Wiryawan di telepon, suaranya dipenuhi keyakinan. Sinta hanya diam, mendengar percakapan itu. Hatinya mencelos. Mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakan uang di hari pemakaman putra mereka sendiri. Setibanya di rumah, Tuan dan Nyonya Wiryawan langsung mengumpulkan beberapa kerabat dekat dan pengacara keluarga, Budi. Sinta, yang merasa tidak diundang, hanya bisa berdiri di sudut ruang tamu, menyaksikan mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Budi, segera urus semua dokumennya. Saya ingin semua warisan Ardi dipindahkan secepatnya, kata Tuan Wiryawan. Maaf, Tuan, tapi sepertinya ada hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, jawab Budi dengan ragu. Ada apa lagi? Bukankah semuanya sudah jelas? Saya adalah ayah kandungnya, sela Nyonya Wiryawan dengan tidak sabar. Menurut catatan yang Ardi berikan, semua aset sudah diatur secara berbeda, jawab Budi. Sinta bisa merasakan adrenalinnya memuncak. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Keluarga Wiryawan akan kecewa. Namun, Tuan Wiryawan malah tertawa. Budi, jangan bercanda. Ardi tidak mungkin melakukan itu. Dia anak yang patuh. Kamu pasti salah lihat. Nyonya Wiryawan menambahkan dengan nada sinis, paling-paling ada sedikit saham untuk Sinta, sebagai hadiah hiburan. Semua orang menatap Sinta, termasuk Budi, yang menatap Sinta dengan pandangan aneh, seolah-olah dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Sinta hanya membalas tatapan itu dengan senyum kecil, senyum yang disalahartikan sebagai senyum sedih. Ayo, Sinta, kamu pasti lelah. Lebih baik kamu istirahat di kamarmu.
kata Nyonya Wiryawan, seolah-olah mencoba mengusir Sinta secara halus. Sinta mengangguk dan berjalan ke kamarnya. Di dalam kamar, Sinta terduduk di lantai, memeluk lututnya. Air matanya kembali tumpah, bukan karena kesedihan akan Ardi, tapi karena amarah. Amarah karena mertuanya begitu tega memperlakukannya. Mereka menganggap dirinya tidak ada, sebuah bayangan yang akan menghilang seiring dengan hilangnya suami yang telah tiada. Mereka tidak tahu bahwa Ardi telah memberikan segalanya kepadanya, bukan hanya sebagai warisan, tapi sebagai pelindung, sebagai pembelaan terakhirnya. Sinta memejamkan mata dan mengingat kata-kata Ardi. Biarkan mereka menganggapmu lemah. Biarkan mereka berteriak-teriak sepuasnya. Sinta lalu berbisik pada dirinya sendiri, aku akan kuat, Mas. Seperti yang kamu mau, aku akan buktikan kepada mereka bahwa aku tidak selemah yang mereka pikirkan. Malam itu, Sinta bertekad untuk menghadapi badai yang akan datang. Dia tahu, pengungkapan ini hanyalah masalah waktu. Dan ketika saat itu tiba, ia akan berdiri tegak, membiarkan badai itu datang dan melihat siapa yang akan hancur pada akhirnya. Pagi itu, mentari seolah enggan menampakkan diri. Cahayanya yang biasa cerah, kini terasa redup dan dingin saat menembus jendela kamar Ardi, kamar yang kini terasa begitu hampa tanpa kehadirannya. Sinta terbangun, namun bukan karena alarm atau sapaan hangat suaminya. Ia terbangun oleh rasa sepi yang menggigit, oleh kesunyian yang mencekam di sekelilingnya. Ia melirik nakas di samping tempat tidur, tempat foto pernikahannya dengan Ardi berdiri. Sinta mengusap wajah Ardi di dalam bingkai foto itu, sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Senyum itu penuh kenangan, namun juga penuh kesedihan. Tubuhnya terasa lelah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena beban duka yang berat. Semalam, ia tidak bisa memejamkan mata. Setiap sudut kamar ini mengingatkannya pada Ardi. Spray yang masih berbau parfumnya, bantal yang sering ia gunakan sebagai sandaran, dan bahkan jejak kaki di karpet, semuanya terasa seperti luka baru yang terus menganga. Sinta beranjak dari tempat tidur, melangkah menuju kamar mandi. Di depan cermin, ia melihat pantulan wajahnya yang sembab, matanya bengkak, dan tatapannya kosong. Ia mengambil air wudhu, menunaikan sholat subuh, dan memanjatkan doa panjang untuk Ardi. Dalam doanya, ia meminta kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi apa yang akan terjadi hari ini, kekuatan untuk menepati janji terakhirnya pada sang suami tercinta. Selesai berdoa, Sinta melipat sajadah dan meletakkannya kembali di lemari. Saat ia membuka lemari itu, matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di balik tumpukan pakaian Ardi. Kotak itu berisi amplop coklat dari pengacara yang diberikan Ardi, serta sebuah surat kecil darinya. Sinta mengambil kotak itu, membukanya, dan membaca surat itu sekali lagi. Tulisannya tangan Ardi yang rapi, berisi pesan-pesan terakhir yang penuh cinta dan harapan untuk masa depan Sinta. Air matanya kembali mengalir, tapi kali ini bukan air mata duka. Air mata itu adalah campuran antara cinta, kerinduan, dan tekad yang membaja. Setelah bersiap-siap, Sinta memberanikan diri untuk turun ke ruang makan. Suasana di sana sangat berbeda dengan hari-hari biasanya. Biasanya, Ardi akan menyambutnya dengan senyum dan lelucon kecil, membuat sarapan terasa hangat. Namun, pagi ini, yang ada hanyalah keheningan dingin dan ketegangan yang menyesakkan. Tuan Wiryawan sibuk membaca koran dengan wajah tanpa ekspresi, sementara Nyonya Wiryawan menyesap tehnya dengan anggun, seolah tidak menyadari kehadiran Sinta. Sinta menarik kursi di seberang mereka dan duduk. "Selamat pagi, Ma, Pak," sapa Sinta pelan. Tidak ada jawaban. Tuan Wiryawan hanya membalik halaman koran dengan suara gemerisik yang nyaring. Nyonya Wiryawan hanya meliriknya sekilas, lalu kembali menyesap tehnya. "Aku sudah meminta pelayan untuk menyiapkan sarapanmu," ujar Nyonya Wiryawan akhirnya, suaranya terdengar dingin dan tanpa nada. "Makanlah, lalu bersiaplah. Kita akan kedatangan pengacara keluarga." Sinta mengangguk, hatinya terasa sakit. Mereka bahkan tidak repot-repot bertanya bagaimana perasaannya, atau bagaimana tidurnya semalam. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah urusan bisnis dan warisan. Nyonya Wiryawan melanjutkan percakapannya dengan Tuan Wiryawan, seolah Sinta tidak ada di sana. "Tentu saja kita harus segera menyelesaikan ini.
Semakin cepat, semakin baik. Kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Tenang saja, Ma. Budi sudah sangat berpengalaman. Semua akan berjalan sesuai rencana, sahut Tuan Wiryawan, melipat korannya dan meletakkannya di samping piringnya. Rencana mereka, pikir Sinta. Rencana untuk menguasai warisan Ardi. Setelah ini selesai, kita harus segera memindahkan semua aset ke nama kita. Itu sudah seharusnya, kata Nyonya Wiryawan lagi. Dan untuk Sinta, kita harus mencarikan tempat yang layak untuknya. Tentu saja, dia tidak bisa terus-terusan tinggal di sini. Sinta merasakan dadanya sesak. Nyonya Wiryawan berbicara seolah-olah Sinta adalah barang yang bisa dipindahkan seenaknya. Tanpa sadar, Sinta meremas sendok di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah mulai membara di dalam dirinya, tapi ia berusaha mengendalikannya. Ini semua bagian dari rencana Ardi. Biarkan mereka berteriak-teriak sepuasnya. Kata-kata Ardi berulang-ulang di kepalanya. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Pelayan membuka pintu dan Pak Budi, pengacara keluarga, masuk. Tuan dan Nyonya Wiryawan menyambutnya dengan ramah. Senyum palsu kembali menghiasi wajah mereka. Selamat pagi, Pak Budi. Silakan duduk, sapa Tuan Wiryawan sambil menunjuk kursi di seberang meja. Pak Budi duduk, lalu pandangannya jatuh pada Sinta. Ada sorot simpati dan juga sedikit kekhawatiran di matanya, yang dengan cepat ia sembunyikan. Selamat pagi, Bu Sinta, sapa Pak Budi, suaranya lembut. Selamat pagi, Pak Budi, balas Sinta, suaranya tenang. Baik, Pak Budi. Langsung saja ke intinya, kata Nyonya Wiryawan tidak sabar. Kami ingin tahu, bagaimana progres pengurusan warisan putra kami. Semua dokumen, termasuk gedung pencakar langit, dan rekening banknya, sudah siap. Pak Budi menghela napas. Iya, Tuan, Nyonya. Semua dokumen sudah saya siapkan. Namun, ada satu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Apa itu? Tanya Tuan Wiryawan. Wasiat terakhir dari mendiang Ardi. Beliau meninggalkan sebuah surat wasiat yang sangat jelas, dan di dalamnya terdapat beberapa instruksi khusus. Jawab Pak Budi. Wajah Tuan dan Nyonya Wiryawan berubah. Wasiat? Mereka tidak pernah tahu Ardi sempat membuat wasiat. Mereka mengira semua akan jatuh ke tangan mereka secara otomatis, karena mereka adalah orang tua tunggal Ardi. Wasiat apa? Dan di mana wasiat itu sekarang? Tanya Nyonya Wiryawan curiga. Apakah Ardi sempat memberikan sesuatu padamu, Sinta? Sinta menatapnya, matanya lurus. Ardi tidak memberiku apa-apa, Ma. Dia hanya menitipkan beberapa barang-barang pribadinya. Sinta berbohong. Ia harus berbohong demi keberhasilan rencana ini. Pak Budi menatap Sinta, ekspresinya sulit ditebak. Ia tahu Sinta berbohong, tapi ia juga terikat pada janji yang dibuatnya dengan Ardi. Bu Sinta benar. Mendiang Ardi memang menitipkan beberapa dokumen kepada saya. Dan dokumen itu hanya bisa dibuka oleh saya dan Bu Sinta, kata Pak Budi, membuat suasana semakin tegang. Apa-apaan ini? Teriak Nyonya Wiryawan. Kenapa dia harus melibatkan perempuan ini? Kami adalah orang tuanya. Kitalah ahli waris yang sah. Pak Budi tetap tenang. Tuan dan Nyonya adalah ahli waris utama, itu benar. Namun, wasiat terakhir memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi. Dan dalam wasiat itu, Ardi secara eksplisit menyatakan bahwa semua asetnya sudah dipindahkan atas nama Nyonya Sinta. Ruang makan itu mendadak sunyi. Tuan Wiryawan dan Nyonya Wiryawan terdiam, mata mereka membulat sempurna. Sinta bisa melihat amarah dan kekecewaan di wajah mereka. Rencana mereka hancur dalam sekejap. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu pasti mengada-ada, Pak Budi, teriak Nyonya Wiryawan, suaranya bergetar. Anakku tidak mungkin melakukan ini. Saya punya semua bukti legalnya, Nyonya. Sertifikat gedung, surat-surat saham, dan buku rekening semuanya sudah atas nama Bu Sinta. Beliau sudah memprosesnya sejak beberapa bulan lalu. Beliau melakukan ini agar semua asetnya tidak jatuh ke tangan orang lain. Jelas Pak Budi. Orang lain? Siapa yang dia maksud orang lain? Tanya Tuan Wiryawan dengan nada tinggi. Pak Budi menatap Tuan Wiryawan,
lalu melirik arah Sinta yang duduk tenang di kursinya. Tuan Wiryawan mengikuti arah pandang Pak Budi dan menyadari bahwa orang lain yang dimaksud Ardi adalah mereka. Nyonya Wiryawan berdiri dari kursinya, menunjuk-nunjuk Sinta. Kamu pasti sudah merayunya. Kamu memanfaatkan sakitnya untuk menguasai semua harta anakku. Dasar wanita licik. Sinta bangkit dari kursinya, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Aku tidak pernah merayu Ardi. Dia melakukannya demi melindungiku, Ma. Karena dia tahu, jika dia pergi, kalian akan mengusirku. Mengusirmu? Tentu saja kami akan mengusirmu. Kamu pikir kamu siapa? Tinggal di rumah kami tanpa status yang jelas? Kamu hanyalah menantu tidak berguna yang mengincar harta. Teriak Nyonya Wiryawan, amarahnya sudah di puncak. Aku adalah istrinya, Ma. Dan sekarang, aku adalah pemilik sah dari semua aset yang kalian inginkan. Balas Sinta, suaranya tenang namun penuh penekanan. Tuan Wiryawan bangkit, matanya menatap Sinta dengan tajam. Kamu pikir kamu bisa menang? Kami akan menggugatmu. Kami akan bawa ini ke pengadilan. Pak Budi menyela, Tuan, itu tidak akan ada gunanya. Ardi melakukan ini dengan sangat matang. Beliau bahkan menunjuk saya sebagai pelaksana wasiat. Anda tidak akan bisa melakukan apa-apa. Nyonya Wiryawan terduduk lemas di kursinya, air mata mulai mengalir di pipinya. Ardi, anakku, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Sinta menatapnya dengan pandangan dingin. Kenapa? Karena kalian tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Aku hidup di sini, di bawah atap kalian, tapi kalian selalu memperlakukanku seperti orang asing. Sinta mengambil tasnya dan berjalan ke arah pintu. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan pernah kembali. Tunggu. Mau kemana kamu? Apa yang akan kamu lakukan dengan semua warisan itu? Tanya Tuan Wiryawan panik. Sinta berhenti di pintu, menoleh ke belakang. Senyumnya samar-samar, penuh misteri. Aku akan melakukan apa yang Ardi inginkan. Aku akan membuat hidupku jauh lebih baik. Dan kalian akan melihatnya. Sinta membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan keluarga Wiryawan dalam kebingungan dan kepanikan. Malam itu, di rumah itu, hanya ada kebisingan pertengkaran. Mereka tidak pernah menyangka, di hari kematian anak mereka justru kehilangan segalanya. Malam itu, kemarahan yang membara di siang hari berubah menjadi bara api yang membakar seluruh rumah keluarga Wiryawan. Ketegangan yang tadinya hanya terasa dingin dan menusuk, kini berubah menjadi hawa panas yang menyesakan. Nyonya Wiryawan tidak bisa duduk tenang. Ia mondar-mandir di ruang kerjanya, raut wajahnya yang biasanya angkuh kini dipenuhi amarah yang meluap-luap. Di hadapannya, Tuan Wiryawan mencoba menenangkannya, namun ia sendiri tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin, teriak Nyonya Wiryawan, mengusap air mata yang tak henti mengalir. Anakku tidak mungkin melakukan ini pada kita. Dia pasti dihasut oleh wanita itu. Sinta itu wanita licik, dia memanfaatkan Ardi saat sedang lemah. Tenanglah, Ma. Nanti kita pikirkan cara lain, jawab Tuan Wiryawan, suaranya terdengar lelah. Cara lain apa, Pak? Kita sudah tahu semuanya. Pak Budi, pengacara itu, sudah mengatakannya. Semua aset kita, semua kekayaan yang seharusnya menjadi milik kita, sudah berpindah ke tangan menantu tidak tahu diuntung itu. Nyonya Wiryawan mengepalkan tangannya. Kita tidak bisa membiarkan ini. Kita harus merebutnya kembali. Di dalam kamarnya, Sinta mendengar suara-suara teriakan dari lantai bawah. Ia tidak terkejut. Sejak ia keluar dari ruang makan, ia tahu ini hanya masalah waktu. Sinta duduk di tepi tempat tidur, di samping koper yang telah ia siapkan. Koper itu kecil, hanya berisi beberapa pakaian dan barang-barang pribadi yang paling penting. Ia tidak berniat membawa apa-apa dari rumah ini, selain kenangan dan wasiat dari suaminya. Sinta mengambil sebuah amplop yang ia letakkan di bawah bantal. Di dalamnya terdapat sebuah surat dari Ardi. Sinta membacanya sekali lagi, membiarkan setiap kata meresap ke dalam hatinya. Flashback. Malam itu, Ardi sedang berjuang melawan penyakitnya. Wajahnya pucat pasi,
dan suaranya nyaris tak terdengar. Namun, ia memanggil Sinta ke sisinya. "Sinta, aku ingin kamu tahu," bisik Ardi. "Semua yang aku lakukan ini, bukan untuk menyakitimu. Bukan untuk memberimu beban. Ini adalah bentuk perlindunganku yang terakhir untukmu." "Tapi kenapa, Mas? Kenapa harus sebesar ini? Kenapa semua asetmu?" tanya Sinta. "Karena aku tahu. Aku tahu apa yang akan terjadi setelah aku tidak ada. Mereka akan datang, Sinta. Mereka akan merampas semuanya. Dan mereka tidak akan ragu untuk mengusirmu." "Aku tidak mau itu terjadi," jawab Ardi. Ia menggenggam tangan Sinta. "Kamu harus kuat, sayang. Kamu harus tegar. Saat mereka datang dan mencoba merendahkanmu, jangan pernah tunjukkan kelemahanmu. Biarkan mereka menganggapmu lemah, biarkan mereka berteriak-teriak. Dan saat mereka sudah di puncak amarah, saat itulah kamu bisa menunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya." "Aku takut, Mas," bisik Sinta. "Jangan takut. Ada aku. Aku akan selalu ada di sini," kata Ardi, menunjuk ke dada Sinta. "Kamu tidak sendirian. Kamu akan baik-baik saja." Kembali ke masa kini, Sinta menutup matanya, merasakan kehadiran Ardi di sampingnya. "Aku akan kuat, Mas," bisiknya pada angin malam. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari luar kamar. Sinta menarik napas dalam-dalam, bersiap. Pintu kamar dibuka dengan kasar, menampakkan Nyonya Wiryawan yang berdiri dengan tatapan penuh kebencian, diikuti oleh Tuan Wiryawan yang raut wajahnya tegang. "Sinta, sedang apa kamu di sini?" teriak Nyonya Wiryawan, suaranya nyaring memekakkan telinga. "Beraninya kamu masih duduk santai di kamar anakku setelah semua yang kamu lakukan." Sinta bangkit, wajahnya tenang. "Aku sedang menunggu, Ma." "Menunggu apa? Menunggu apa lagi?" "Menunggu kami mengusirmu dengan tangan kami sendiri," bentak Nyonya Wiryawan. "Sudah kubilang, kamu tidak punya tempat lagi di sini. Seharusnya kamu sadar diri, Sinta. Kamu cuma wanita miskin yang beruntung bisa menikah dengan Ardi. Sekarang Ardi sudah tiada, kamu bukan siapa-siapa lagi." Tuan Wiryawan melangkah maju. "Sinta, kami beri kamu satu kesempatan terakhir. Kembalikan semua aset Ardi. Jika kamu melakukannya, kami akan beri kamu sejumlah uang. Cukup untuk kamu memulai hidup baru. Tapi jangan harap kamu bisa tinggal di rumah ini lagi." Sinta hanya menatap mereka. Ia merasa kasihan, namun juga jijik. Mereka tidak melihatnya sebagai menantu, tidak melihatnya sebagai manusia yang baru saja kehilangan suaminya. Mereka hanya melihatnya sebagai sebuah alat, sebuah penghalang yang harus disingkirkan. "Pak, Ma, saya tahu kalian kecewa," kata Sinta, suaranya lirih. "Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ini adalah amanah dari suamiku." "Amanah apa? Omong kosong. Itu semua hanya akal-akalanmu untuk menguasai harta anakku," teriak Nyonya Wiryawan lagi. Amarahnya tak terkendali. Ia berjalan maju, mendekati Sinta. "Kemas barangmu. Kemas barangmu, sampah tak boleh tinggal di sini. Keluar dari rumah ini, sekarang juga." Sinta menatap mata Nyonya Wiryawan, matanya tidak berkedip. Ia mengangguk pelan. "Baiklah." Jawaban Sinta yang begitu tenang dan singkat membuat Nyonya Wiryawan terkejut. Ia mengira Sinta akan menangis, memohon, atau berteriak. Tapi tidak. Sinta hanya mengangguk, seolah-olah memang sudah siap untuk pergi. Hal itu justru membuat Nyonya Wiryawan semakin marah. "Kamu meremehkanku, Sinta? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja setelah mengambil semuanya dari kami?" Nyonya Wiryawan mendorong Sinta hingga ia terhuyung. "Kembalikan. Kembalikan semua yang Ardi berikan padamu." "Sinta." Tuan Wiryawan mencoba menengahi. "Tanda tangani saja surat ini. Ini surat perjanjian untuk mengembalikan semua aset ke kami. Kami akan memberimu uang sebagai imbalannya." Ia mengeluarkan sebuah dokumen dan pena. Sinta menggeleng. "Tidak akan. Kamu. Sinta, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu sudah tidak punya malu. Anakku sudah mati, dan kamu masih saja mau merampas hartanya."
Nyonya Wiryawan menangis meraung-raung, tangisnya terdengar seperti sebuah drama yang dipaksakan. Sinta melihatnya, melihat betapa rendahnya martabat mereka. Tentu saja, ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ini adalah saatnya. Saat yang Ardi ramalkan. Saatnya untuk mengungkapkan segalanya, dan mengakhirinya. Sinta mengambil napas dalam-dalam. Pak, M.A. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Nyonya Wiryawan menghentikan tangisannya dan menatap Sinta dengan tajam. Ada apa lagi? Kamu mau mohon ampun? Sudah terlambat. Tidak, jawab Sinta. Aku hanya akan pergi setelah kalian semua tahu satu hal ini. Sinta menatap kedua mertuanya secara bergantian. Matanya yang tadi penuh kesedihan kini berubah menjadi mata yang dipenuhi ketenangan dan kekuatan. Aku akan pergi. Dan aku tidak akan pernah kembali. Aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Tapi, semua yang kalian incar ini, sudah atas namaku. Semuanya sudah menjadi hakku. Ruangan itu mendadak hening. Kata-kata Sinta bagaikan petir di siang bolong. Tuan Wiryawan membeku, pena di tangannya jatuh ke lantai. Nyonya Wiryawan, yang tadinya histeris, kini terdiam. Matanya membelalak, wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi pucat pasi. Ia memandang Sinta, lalu memandang Tuan Wiryawan, mencoba mencari jawaban di mata suaminya. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Hanya sebuah kebenaran yang menampar. Nyonya Wiryawan berusaha mengucapkan sesuatu, namun tenggorokannya tercekat. Bibirnya bergetar, tubuhnya mulai goyah. Tidak. Bisiknya. Tiba-tiba, tubuh Nyonya Wiryawan ambruk. Ia pingsan. Mama, teriak Tuan Wiryawan panik. Ia segera berjongkok, mencoba membangunkan istrinya. Ia melupakan Sinta sejenak. Pikiran Nyonya Wiryawan tidak sanggup menerima kenyataan bahwa menantu yang selalu mereka rendahkan, yang mereka sebut sampah, adalah satu-satunya pemilik sah dari seluruh kekayaan yang selama ini mereka impikan. Sinta menatap mereka, tanpa rasa kasihan. Ia hanya melihat dua orang yang hancur karena keserakahan mereka sendiri. Ia meraih koper kecilnya, dan berjalan keluar dari kamar. Ia menuruni tangga, melangkah keluar pintu depan, dan menghirup udara malam yang dingin. Ia meninggalkan rumah megah itu, rumah yang penuh dengan kenangan, namun juga penuh dengan kepalsuan. Di luar, Sinta melangkah ke mobil yang sudah menunggunya, sebuah mobil mewah yang ia pesan melalui pengacara. Ia menoleh ke belakang, melihat rumah yang penuh dengan cahaya, namun penuh dengan kegelapan. Malam itu, ia tidak hanya meninggalkan sebuah rumah. Ia meninggalkan masa lalu. Dan ia bersiap untuk memulai hidup baru. Suara gemerincing piring pecah dan teriakan histeris Nyonya Wiryawan menggema di seluruh rumah. Malam itu, rumah mewah yang biasanya diselimuti keheningan elegan, kini menjadi saksi bisu kehancuran sebuah keluarga yang dilanda keserakahan. Tuan Wiryawan panik, mencoba membangunkan istrinya yang pingsan setelah mendengar kalimat Sinta. Mama, bangun. Jangan begini, teriaknya, menepuk-nepuk pipi Nyonya Wiryawan. Para pelayan yang mendengar keributan itu berdatangan. Mereka melihat majikan mereka tergeletak tak sadarkan diri di lantai, sementara Tuan Wiryawan terlihat kacau. Panggil dokter. Cepat, panggil dokter sekarang juga. Perintah Tuan Wiryawan pada salah satu pelayan dengan suara bergetar. Di tengah kekacauan itu, Tuan Wiryawan akhirnya menyadari satu hal yang selama ini luput dari perhatiannya, ketenangan Sinta. Sejak tadi malam, di depan makam Ardi, di meja makan, hingga saat Sinta diusir, Sinta tidak pernah sekalipun menunjukkan emosi yang berlebihan. Ia tidak menangis histeris, tidak memohon, tidak melawan. Ia hanya diam, tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Pikiran Tuan Wiryawan kembali ke kata-kata Sinta, semuanya sudah menjadi hakku. Kalimat itu bagaikan palu yang menghantam kepalanya, membuat ia tersadar bahwa selama ini, mereka semua telah meremehkan seorang wanita yang mereka anggap tidak berdaya. Tidak lama kemudian, dokter keluarga tiba. Setelah memeriksa Nyonya Wiryawan, ia menggelengkan kepala. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan. Nyonya hanya pingsan karena syok. Sebaiknya beliau istirahat total dan tidak terlalu banyak pikiran. Syok?
Tuan Wiryawan menatap dokter itu dengan marah. Syok bagaimana? Apa yang menyebabkan istri saya syok? Dokter itu menatapnya dengan bingung, tidak tahu harus menjawab apa. Saya tidak tahu, Tuan. Yang jelas, tekanan darahnya melonjak drastis. Beliau butuh ketenangan. Tuan Wiryawan mengepalkan tangannya. Ketenangan? Bagaimana mungkin ia tenang setelah semua ini? Ia duduk di sofa, mengusap wajahnya yang kusut. Ia teringat kembali percakapannya dengan pengacara mereka, Pak Budi, pagi tadi. Pak Budi sudah mencoba memperingatkan mereka, tapi mereka terlalu dibutakan oleh ambisi untuk mendengarkan. Mereka mengira Sinta adalah musuh yang mudah dikalahkan, padahal Ardi sudah membangun sebuah benteng yang tak bisa dihancurkan. Sementara itu, Sinta duduk di jok belakang mobil mewah yang membawanya pergi. Malam yang dingin, tapi hatinya terasa hangat. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca jendela mobil, wajah yang dulu dipenuhi kesedihan, kini digantikan oleh ketenangan dan sebuah senyum kemenangan. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Ia bukan hanya meninggalkan rumah yang penuh kepalsuan, tapi juga meninggalkan statusnya sebagai menantu yang direndahkan. Di sampingnya, Pak Budi, pengacara Ardi, menatapnya dengan penuh kekaguman. Saya tidak pernah menyangka, Bu Sinta, Anda bisa setenang itu. Padahal Tuan Ardi sudah berpesan agar Anda bersiap. Sinta tersenyum tipis. Saya hanya menuruti amanah suami saya, Pak Budi. Dia ingin saya kuat. Dan Anda melakukannya. Dengan sangat baik, puji Pak Budi, Tuan Ardi pasti bangga melihat Anda. Sinta mengangguk, matanya kembali berkaca-kaca. Dia sudah merencanakan semua ini dengan sangat matang, Pak Budi. Dari awal, dia tidak percaya dengan keluarganya. Memang begitu, Bu Sinta. Sebulan sebelum beliau meninggal, beliau memanggil saya. Beliau menyuruh saya untuk memindahkan semua aset ke nama Anda. Gedung Wiryawan Tower, saham mayoritas di perusahaan, semua rekening, semuanya. Sinta menghela napas. Tapi kenapa harus 1 bulan sebelum kepergiannya? Pak Budi, kenapa tidak dari dulu? Pak Budi tersenyum kecil. Tuan Ardi punya alasan. Beliau ingin melihat bagaimana keluarga Wiryawan akan memperlakukan Anda setelah beliau tidak ada. Beliau ingin memberikan Anda kesempatan untuk melihat siapa mereka sebenarnya. Dan jika mereka terbukti tidak berhati baik, barulah Anda bisa menggunakan semua aset itu untuk membela diri. Sinta terdiam, merasa terharu. Suaminya begitu mencintainya hingga memikirkan segala sesuatunya sampai sedetail ini. Selama ini, ia selalu mengira Ardi hanya ingin melindunginya. Tapi ternyata Ardi ingin memberikan pelajaran kepada keluarganya sendiri. Ada satu hal lagi, Bu Sinta. Ada satu syarat yang Tuan Ardi berikan. Lanjut Pak Budi. Sinta menoleh, menatap Pak Budi. Syarat apa? Beliau berpesan, Anda baru bisa mengklaim semua aset itu secara sah, setelah 1 bulan beliau meninggal. Jadi, selama 1 bulan ini, Anda harus menahan diri. Anda tidak boleh mengungkapkan apa-apa, apalagi menggunakan aset itu, jelas Pak Budi. Dan hari ini, setelah 1 bulan berlalu, Anda bisa menggunakan semuanya. Sinta terkejut. 1 bulan? Jadi, selama 1 bulan ini saya hanya diam dan membiarkan mereka menghina saya. Tuan Ardi ingin memastikan bahwa Anda tidak hanya mendapatkan warisan, tapi juga mendapatkan kekuatan untuk melawan mereka. Tuan Ardi tidak ingin Anda menggunakan warisan ini untuk balas dendam yang kekanakan, tapi untuk membuktikan bahwa Anda tidak pantas direndahkan. Jawab Pak Budi, tatapannya tulus. Sinta merenung, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Perlakuan kejam Nyonya Wiryawan selama 1 bulan ini, sikap dingin Tuan Wiryawan, semua hinaan yang ia terima. Semuanya adalah ujian. Ujian dari Ardi untuk melihat seberapa kuat dirinya. Dan ia lulus. Lalu, apa rencana kita sekarang, Pak Budi? Tanya Sinta, suaranya penuh tekad. Rencana kita adalah membuat mereka menyesal. Jawab Pak Budi, senyumnya menyeringai. Hari ini juga, saya akan menghubungi bank dan manajer gedung. Kita akan membekukan semua rekening yang masih terhubung dengan nama keluarga Wiryawan, dan mengambil alih kendali penuh atas perusahaan. Besok, seluruh dunia akan tahu
siapa pemilik sah Wiryawan Tower yang baru? Sinta mengangguk. Ia tidak merasa senang, tapi ia merasa puas. Bukan karena ia akan membalas dendam, tapi karena ia akan melaksanakan amanah suaminya. Kembali ke rumah Wiryawan, Nyonya Wiryawan telah siuman. Ia duduk di sofa, memandang suaminya dengan mata yang masih merah. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana? Harta kita, semuanya hilang. Hilang begitu saja. Jangan panik, Ma, kata Tuan Wiryawan. Kita tidak akan diam saja. Kita akan hubungi pengacara lain. Kita akan gugat Sinta. Tidak mungkin Ardi akan meninggalkan kita seperti ini. Pasti ada cara. Nyonya Wiryawan menggelengkan kepalanya. Kita akan menghabiskan uang untuk menggugat. Pak, uang dari mana? Kita bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang Ardi tinggalkan di bank. Tuan Wiryawan terdiam. Selama ini, semua aset dan rekening bank Ardi memang dikelola oleh pengacara terpercaya mereka, Pak Budi. Dan sekarang, Pak Budi ada di pihak Sinta. Mereka tidak punya akses apa-apa. Kita akan cari tahu semuanya, Ma. Tenang saja. Yang penting, sekarang kita harus menemukan Sinta. Kita tidak boleh membiarkan dia bertindak seenaknya. Dia sudah pergi, Pak. Dia pergi begitu saja dengan mobil mewah. Dia pasti sudah tahu semuanya, teriak Nyonya Wiryawan. Tuan Wiryawan mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi seseorang. Ia tampak putus asa. Ia tahu, langkah yang akan mereka ambil selanjutnya adalah langkah yang berisiko. Sementara itu, Sinta dan Pak Budi tiba di sebuah hotel mewah. Sinta masuk ke dalam kamar yang sudah disiapkan Pak Budi, sebuah suite megah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Sinta berjalan ke jendela, memandang gemerlap lampu kota di bawah sana. Ia lalu mengambil dokumen yang ia bawa dari rumah Wiryawan. Dokumen kepemilikan Wiryawan Tower. Ia menatapnya sejenak, lalu meletakkannya di meja. Di sebelahnya, ada foto Ardi. Sinta menghela napas panjang, dan tersenyum. Ini baru permulaan, Mas. Aku akan tunjukkan pada mereka. Aku akan tunjukkan bahwa aku adalah wanita yang pantas kamu pilih. Malam itu, Sinta tidur di atas ranjang yang empuk, dengan hati yang lega. Ia tahu, di rumah di seberang kota, dua orang sedang merencanakan sesuatu. Tapi ia tidak takut. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi mereka, dan ia akan menang. Malam itu, dinginnya udara tidak sebanding dengan kedinginan di hati Sinta. Di dalam mobil mewah yang membawanya pergi, ia hanya bisa menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Matanya sembab, namun wajahnya kini memancarkan aura ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ia telah meninggalkan rumah itu, rumah yang dulunya ia sebut rumah mertua, dan kini ia merasa seolah-olah ia baru saja lahir kembali. Ia membiarkan telepon di sampingnya terus berdering. Nama, Mama Mertua, dan Papa Mertua muncul bergantian di layar. Sinta hanya menatapnya, tanpa niat sedikitpun untuk mengangkatnya. Biarkan saja. Biarkan mereka merasakan panik yang selama ini mereka tanamkan padanya. Malam ini, ia tidak lagi menjadi korban. Malam ini, ia adalah pemilik segalanya. Sinta teringat kembali percakapannya dengan Ardi sebelum suaminya menghembuskan napas terakhirnya. Ardi memintanya untuk kuat, untuk tidak pernah menyerah. Sinta memejamkan matanya, merasakan kehadiran suaminya yang masih ada di sampingnya, membisikkan kata-kata kekuatan. Sinta kini menyadari bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Ardi. Ardi tahu bahwa hidupnya tidak akan lama, dan ia ingin memastikan bahwa Sinta akan baik-baik saja setelah ia pergi. Sementara itu, di rumah keluarga Wiryawan, Nyonya Wiryawan baru saja siuman. Ia membuka matanya dan melihat Tuan Wiryawan yang duduk di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Sinta? Sinta sudah pergi, Pak? Tanya Nyonya Wiryawan, suaranya serak. Tuan Wiryawan hanya mengangguk. Dia pergi. Dia wanita licik. Dia pasti sudah mencuri dokumen-dokumen itu. Teriak Nyonya Wiryawan, matanya memancarkan kemarahan. Kita harus mencari pengacara. Kita harus merebut kembali semua aset kita. Tuan Wiryawan hanya diam, tidak menjawab. Ia tahu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ia sudah mencoba menghubungi Pak Budi,
namun teleponnya tidak diangkat. Ia juga sudah mencoba menelepon perusahaan, namun tidak ada yang menjawab. Malam ini, mereka benar-benar sendirian. Tiba-tiba, Tuan Wiryawan teringat kata-kata Pak Budi pagi tadi. Tuan, ada sebuah wasiat dari Tuan Ardi. Wasiat ini sangat rahasia. Tuan Wiryawan kini menyadari bahwa wasiat yang dimaksud adalah Sinta. Istri Ardi, yang selama ini mereka hina dan rendahkan, adalah wasiat terakhir yang disiapkan Ardi untuk mereka. Sinta tiba di sebuah hotel mewah. Ia turun dari mobil, dan seorang pelayan segera menyambutnya. Sinta berjalan dengan kepala tegak, aura barunya memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri. Ia bukan lagi wanita yang sama dengan yang keluar dari rumah Wiryawan tadi. Ia adalah Sinta yang baru. Di dalam kamar, Sinta berjalan ke balkon dan menatap gemerlap lampu kota yang megah. Ia tahu, di balik semua lampu itu, ada sebuah gedung pencakar langit yang kini menjadi miliknya. Ia mengambil ponselnya dan membuka sebuah video. Itu adalah video yang Ardi buat untuknya sebelum ia meninggal. Di video itu, Ardi terlihat kurus, namun senyumnya tetap sama. "Halo, sayang," sapa Ardi di video itu. "Jika kamu melihat ini, itu artinya kamu sudah kuat. Kamu sudah berhasil melewati ujian yang aku berikan padamu." Sinta tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis, namun air mata itu adalah air mata haru. "Aku ingin kamu tahu, Sinta, bahwa aku melakukan ini bukan untuk menyakitimu. Aku melakukan ini untuk melindungimu," kata Ardi di video itu. "Aku tahu, kamu akan menjadi wanita yang kuat. Dan kamu akan tahu, bahwa kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Video itu berakhir, dan Sinta tersenyum di tengah tangisnya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, Ardi akan selalu ada di sisinya. Pagi hari di kediaman Wiryawan adalah awal dari sebuah kekacauan yang tak terbayangkan. Cahaya matahari yang seharusnya membawa harapan, kini terasa seperti sorotan yang menusuk, mengungkap semua kebusukan di balik kemegahan. Tuan dan Nyonya Wiryawan, yang biasanya memulai hari dengan penuh kesombongan, kini duduk di meja sarapan yang sunyi, wajah mereka pucat pasi. Nyonya Wiryawan masih terlihat lemah, namun amarah di matanya lebih kuat dari segalanya. "Kita tidak bisa membiarkan ini, Pak." "Tidak bisa," teriak Nyonya Wiryawan, suaranya parau. "Wanita itu tidak akan bisa mengelola semua aset Ardi. Dia tidak tahu apa-apa." Tuan Wiryawan hanya diam, pikirannya berpacu. Ia sudah mencoba menghubungi manajer perusahaan dan kepala bank sejak pagi buta, namun semua panggilan tidak dijawab. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi berita yang membuat jantungnya berdebar kencang. Berbagai media bisnis ternama mulai melaporkan tentang ketidakstabilan internal di Wiryawan Group, rumor tentang transfer aset, dan spekulasi tentang siapa pemilik sah yang baru. Tiba-tiba, telepon rumah berdering nyaring. Tuan Wiryawan mengangkatnya dengan ragu. Suara di seberang sana adalah suara panik dari kepala keuangan Wiryawan Group, seorang pria yang sudah bekerja untuk mereka selama puluhan tahun. Tuan Wiryawan, maafkan saya. Semua rekening perusahaan, semua rekening bank Tuan Ardi, semuanya sudah dibekukan. Tidak ada satupun yang bisa diakses." Suara itu terdengar gemetar. "Kami tidak bisa membayar gaji karyawan hari ini, Tuan. Semua pemasukan dari proyek yang sedang berjalan juga tertahan. Kita sudah tidak punya akses apa-apa." Tuan Wiryawan membeku. Pikirannya kosong. Ia menjatuhkan telepon itu. "Ada apa, Pak? Ada apa?" Nyonya Wiryawan panik. Kita habis." Bisik Tuan Wiryawan, tatapannya kosong. "Semua rekening Ardi sudah dibekukan. Kita tidak bisa mengakses sepeser pun." Nyonya Wiryawan terduduk lemas di kursinya, air matanya mengalir deras. Tidak mungkin. Ini semua pasti hanya permainan wanita itu." Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, Sinta duduk di sebuah kursi kulit hitam yang elegan. Ia menatap layar komputernya, menganalisis data keuangan yang disajikan Pak Budi. Sejak pagi, mereka sudah bekerja tanpa henti. Sinta, yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang bisnis, kini mampu memahami dengan cepat. Ia adalah murid yang cerdas, dan Ardi adalah guru yang luar biasa.
Flashback. 2 bulan sebelum Ardi didiagnosis, ia sudah memulai rencananya. Ia membawa Sinta ke kantornya dan menunjukkan setiap sudut perusahaan, setiap orang penting di dalamnya. Sinta, aku ingin kamu mengingat setiap wajah yang kamu lihat di sini. Aku ingin kamu tahu, siapa yang setia padaku, dan siapa yang hanya menempel karena uang, kata Ardi, matanya penuh makna. Mereka akan terlihat baik-baik saja di depanmu, tapi di belakangmu, mereka bisa saja menjadi serigala yang siap menerkam. Ardi lalu menunjukkan kepadanya sebuah bagan organisasi yang terperinci. Ia menjelaskan siapa yang harus dipercaya, siapa yang harus diwaspadai, dan siapa yang harus segera diganti. Ardi bahkan sudah menyiapkan daftar orang-orang kepercayaannya, yang bisa Sinta hubungi saat waktunya tiba. Aku tahu ini berat, sayang, tapi aku ingin kamu melakukannya. Aku ingin kamu menjadi pemilik perusahaan ini, dan aku ingin kamu mengelolanya dengan baik, ujar Ardi. Aku tidak ingin warisan ini jatuh ke tangan orang yang salah. Kenapa Mas seolah ingin pergi? Tanya Sinta. Ardi tersenyum, senyum yang terasa hampa. Aku tidak pergi, sayang. Aku hanya akan berganti wujud. Aku akan menjadi bintang yang selalu bersinar untukmu. Kembali ke masa kini, Sinta menghela napas, menatap kembali layar komputernya. Ia tidak pernah tahu bahwa cinta Ardi begitu besar, hingga ia merencanakan semua ini dari jauh-jauh hari. Bu Sinta, semua dewan direksi yang Anda minta sudah hadir di ruang rapat, kata Pak Budi. Sinta mengangguk, lalu bangkit dari kursinya. Ia memandang dirinya di cermin, gaun kerjanya yang elegan, rambutnya yang tertata rapi, dan wajahnya yang memancarkan aura seorang pemimpin. Ia bukan lagi Sinta yang miskin dan lemah. Ia adalah Sinta Wiryawan. Di ruang rapat, para dewan direksi yang sudah disiapkan Ardi menyambutnya dengan hormat. Sinta duduk di kursi utama, dan rapat pun dimulai. Ia berbicara dengan tenang, jelas, dan penuh keyakinan. Ia mengumumkan perubahan dalam manajemen, menunjuk orang-orang kepercayaan Ardi sebagai CEO dan CFO yang baru, dan mengumumkan kebijakan baru yang akan mengubah total arah perusahaan. Saya ingin perusahaan ini menjadi transparan, beretika, dan berorientasi pada kemajuan, kata Sinta. Saya ingin menghapus semua praktik kotor yang mungkin pernah terjadi. Siapapun yang terbukti tidak jujur, akan segera diberhentikan. Semua orang di ruangan itu mengangguk setuju. Mereka tahu, kedatangan Sinta adalah awal dari sebuah perubahan besar. Di saat yang sama, di rumah Wiryawan, Tuan dan Nyonya Wiryawan duduk di depan televisi, melihat berita langsung dari Wiryawan Tower. Mereka melihat Sinta berjalan ke podium, memegang mikrofon, dan berbicara dengan percaya diri di depan kamera. Wajah mereka memucat. Nyonya Wiryawan menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Bagaimana bisa dia begitu kuat? Itu bukan Sinta yang kita kenal, bisik Tuan Wiryawan, matanya dipenuhi ketakutan. Itu Ardi. Itu adalah Ardi yang berbicara melalui dirinya. Tuan Wiryawan tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengambil ponselnya, lalu menelepon nomor Sinta. Ia tahu, Sinta pasti tidak akan mengangkatnya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu yang lain. Ia harus mencoba cara lain. Ia harus memohon. Sinta, yang baru saja selesai berbicara di depan media, mengambil ponselnya. Ada pesan masuk. Pesan itu dari Tuan Wiryawan. Sinta, tolong angkat teleponku. Papa butuh bicara. Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya. Ia tahu, ia sudah berada di posisi yang jauh lebih tinggi dari mereka. Ia tidak lagi perlu bernegosiasi. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah pesan dari Nyonya Wiryawan. Sinta, maafkan Mama, maafkan kami. Kami mohon, kembalilah. Kami butuh bantuanmu. Sinta hanya tersenyum getir. Air matanya menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata kepuasan. Ia akhirnya menang. 1 bulan telah berlalu sejak Sinta meninggalkan rumah Wiryawan. Namun, bagi Tuan dan Nyonya Wiryawan, 1 bulan itu terasa seperti 1 abad. Rumah yang tadinya megah dan penuh dengan pelayan, kini terasa seperti penjara yang sunyi dan dingin. Listrik di rumah itu sering mati karena tagihan tidak terbayar.
Air keran mengalir hanya sesekali. Para pelayan telah dipecat satu persatu, karena tidak ada lagi dana untuk membayar gaji mereka. Tuan dan Nyonya Wiryawan yang terbiasa hidup mewah, kini harus memasak sendiri dan membersihkan rumah mereka sendiri. Sebuah pekerjaan yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidupnya. Aku tidak percaya ini. Kita harus hidup seperti ini? Teriak Nyonya Wiryawan, menjatuhkan sapu yang ia pegang. Wajahnya yang dulu selalu terpoles makeup kini pucat dan kusam. Kita sudah tidak punya uang sepeser pun, Pak. Semua rekening kosong. Kita tidak bisa membayar apapun. Tuan Wiryawan duduk di kursi sofa yang sudah mulai berdebu, wajahnya terlihat tua dan lelah. Aku sudah mencoba menjual mobil dan perhiasanmu, Ma. Tapi tidak ada yang mau membelinya. Mereka bilang, mereka tidak ingin berurusan dengan keluarga yang sedang bangkrut. Tiba-tiba, bel pintu berdering nyaring. Tuan dan Nyonya Wiryawan saling pandang, mata mereka dipenuhi kecemasan. Sudah lama tidak ada tamu yang datang ke rumah mereka. Nyonya Wiryawan berjalan perlahan ke arah pintu dan mengintip dari balik tirai. Di luar, berdiri seorang pria berbadan besar dengan tatapan tajam. Di tangannya, ia memegang sebuah surat. Ada apa, Ma? Tanya Tuan Wiryawan. Tidak ada siapa-siapa, jawab Nyonya Wiryawan, wajahnya pucat. Ia kembali ke dalam, berusaha menyembunyikan ketakutannya. Namun, pria itu terus menekan bel. Tak lama kemudian, pria itu membentak dari luar. Tuan Wiryawan, keluar. Saya tahu Anda ada di dalam. Bayar semua utang-utang Anda. Tuan Wiryawan terdiam. Ia tahu, utang-utang itu adalah utang perusahaan yang dulu dikelola oleh Ardi. Utang-utang itu seharusnya sudah dibayar dengan uang dari perusahaan, namun kini ia tidak memiliki akses apapun. Itu pasti dari bank. Bisik Nyonya Wiryawan, tangannya gemetar. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jawab Tuan Wiryawan, suaranya putus asa. Kita sudah tidak punya uang. Kita tidak punya siapa-siapa yang bisa membantu. Nyonya Wiryawan menangis. Ia tidak menyangka hidupnya akan jatuh sejatuh ini. Mereka yang tadinya sangat dihormati, kini harus hidup dalam ketakutan. Semua teman-teman mereka menjauh. Semua kerabat mereka pura-pura tidak kenal. Satu-satunya harapan kita adalah Sinta, Pak. Bisik Nyonya Wiryawan. Tuan Wiryawan menatap istrinya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mau mengakui hal itu, tapi ia tahu Nyonya Wiryawan benar. Satu-satunya orang yang bisa menolong mereka adalah Sinta, wanita yang selama ini mereka hina dan rendahkan. Malam itu, Tuan Wiryawan mengambil ponselnya, tangannya gemetar. Ia mencari nama Sinta, dan meneleponnya. Di sisi lain kota, Sinta sedang mengadakan rapat makan malam dengan para dewan direksi yang baru ia tunjuk. Mereka membicarakan proyek-proyek besar yang akan mereka jalankan untuk mengembalikan kejayaan perusahaan. Di tengah-tengah obrolan, ponsel Sinta bergetar. Ia melihat layar dan nama, Papa Mertua, muncul. Sinta menolak panggilan itu. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan mereka. Ia tidak ingin lagi mendengar drama dan kebohongan dari mereka. Namun, ponselnya terus berdering. Hingga akhirnya, Sinta mematikan ponselnya. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa mereka katakan padanya. Ponselnya kembali bergetar, dan sebuah pesan masuk. Pesan itu dari Tuan Wiryawan. Sinta, tolong angkat teleponku. Kami butuh bantuanmu. Sinta hanya membaca pesan itu, tanpa membalasnya. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Kali ini dari Nyonya Wiryawan. Sinta, maafkan Mama. Mama mohon. Kami butuh bantuanmu untuk membayar utang-utang kami. Kami tidak punya uang sepeser pun. Sinta menghela napas panjang. Ia tahu, ini adalah saatnya. Saatnya untuk mengakhiri semuanya. Sinta mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu ia harus menjawab. Ia tahu ia harus membuat mereka tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali. Ia membuka ponselnya dan menekan tombol telepon Tuan Wiryawan. Tuan Wiryawan mengangkatnya dengan cepat, seolah-olah sudah menunggu-nunggu panggilan itu. Sinta. Sinta, kamu angkat. Sinta, tolong kami. Kami mohon, tolong bantu kami. Kami akan kehilangan semuanya.
Sinta mendengarkan, namun tidak ada nada simpati di suaranya. Hanya ada ketenangan dan ketegasan. "Maaf, Pak," jawab Sinta, suaranya datar. "Aku tidak bisa menolong kalian." "Kenapa, Sinta? Kenapa?" teriak Tuan Wiryawan. "Kami adalah keluarga. Kami akan memohon maaf padamu." "Keluarga?" tanya Sinta, suaranya penuh makna. "Apakah kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Apakah kalian pernah berpikir untuk menolongku saat kalian mengusirku? Kalian memanggilku sampah. Dan sekarang kalian datang kepadaku, meminta bantuan? Maaf, aku sudah tak sudi." Sinta mengakhiri panggilan itu. Ia menatap ponselnya, tangannya gemetar. Ia tidak tahu apakah ia merasa sedih atau senang. Ia hanya merasa lega. Akhirnya, ia bisa mengakhiri semua drama ini. Di seberang kota, Tuan Wiryawan menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia menatap Nyonya Wiryawan, matanya dipenuhi keputusasaan. Mereka kini benar-benar sendirian. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Malam itu, mereka duduk di sofa ruang tamu yang gelap, ditemani oleh suara jangkrik dari luar. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Tentu, kita akan melanjutkan ke bab 8. Saya akan memastikan ceritanya terus maju tanpa ada pengulangan. Bab 8, Panggilan yang tidak tergugah. 1 bulan lagi telah berlalu. Rumah besar keluarga Wiryawan kini benar-benar menjadi monumen keserakahan yang runtuh. Debu menumpuk di setiap sudut. Gorden yang tadinya bersih kini kotor dan berbau apek. Air dan listrik sudah diputus. Malam tiba, dan rumah itu diselimuti kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh yang menari di dinding. Tuan Wiryawan duduk di kursi ruang tamu yang sobek, mengusap wajahnya yang terlihat kurus dan dipenuhi jenggot. Rambutnya memutih, seolah-olah semua usianya bertambah dalam semalam. Di seberangnya, Nyonya Wiryawan terbaring di sofa, wajahnya terlihat tua dan keriput, tangannya memegang sebuah ponsel tua. Mereka telah menjual semua barang berharga mereka, hanya tersisa beberapa perabot yang rusak dan ponsel yang dibeli dari hasil penjualan cincin pernikahan Nyonya Wiryawan. "Pak, telepon Sinta lagi." "Pak," bisik Nyonya Wiryawan, suaranya serak. "Mungkin kali ini dia akan mengangkatnya. Dia tidak mungkin tega melihat kita seperti ini." Tuan Wiryawan menggelengkan kepalanya. "Dia tidak akan mengangkatnya, Ma. Sudah puluhan kali kita coba. Dia sudah membuang kita." "Tidak. Dia pasti punya hati nurani. Dia tidak sekejam itu," teriak Nyonya Wiryawan. "Dia hanya pura-pura. Papa coba lagi." Tuan Wiryawan menurut. Ia menekan nomor Sinta, dan menunggu. 1 kali dering, 2 kali, 3 kali hingga akhirnya, panggilan itu masuk ke kotak suara. Nyonya Wiryawan menangis meraung-raung. "Sinta, Sinta, kenapa kamu setega ini?" teriaknya histeris. Flashback. 2 bulan yang lalu, Nyonya Wiryawan sedang sibuk mengurus pesta pernikahan mewah. Di sebuah ruang pertemuan di sebuah hotel bintang 5, ia menatap Sinta dengan jijik. "Sinta, apa kamu tidak bisa merapikan rambutmu sedikit? Kamu harus tahu tempatmu. Kamu bukan bagian dari kami. Kamu hanya seorang menantu yang tidak tahu apa-apa," bisik Nyonya Wiryawan. Sinta hanya diam, kepalanya menunduk, menahan air mata. Ia tahu, Nyonya Wiryawan sengaja melakukan itu untuk merendahkannya. "Kalau bukan karena Ardi, kamu sudah mama usir dari dulu. Kamu hanya benalu," tambah Nyonya Wiryawan. Kembali ke masa kini, Nyonya Wiryawan kini terbaring di sofa yang usang, dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia menyesali semua kata-kata yang pernah ia ucapkan pada Sinta. Ia menyesali semua perbuatannya. Tapi sudah terlambat. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Tuan Wiryawan dan Nyonya Wiryawan saling pandang dengan ketakutan. Mereka tahu itu bukan tamu. Itu pasti rentenir atau orang bank yang datang untuk mengambil rumah mereka. Tuan Wiryawan beranjak, berjalan ke pintu, dan mengintip dari balik tirai. Di luar, berdiri seorang pria yang mengenakan setelan jas. Di tangannya, ia memegang sebuah dokumen. Wajah Tuan Wiryawan memucat. Itu adalah pengacara mereka yang lama, Pak Budi. Tuan Wiryawan membuka pintu.
Ada apa, Pak Budi? Anda datang ke sini untuk apa lagi? Saya datang ke sini untuk memberikan ini, jawab Pak Budi, suaranya dingin. Ini adalah pemberitahuan dari pengadilan. Semua aset yang masih atas nama Anda, termasuk rumah ini, akan disita dalam waktu 3 hari. Anda harus segera mengosongkan rumah ini. Tuan Wiryawan membeku. Tidak, tidak bisa. Ini rumah kami. Ini rumah Ardi. Maaf, Tuan. Tapi menurut dokumen yang saya pegang, rumah ini sudah atas nama perusahaan. Dan perusahaan kini sudah milik Nyonya Sinta, jawab Pak Budi. Nyonya Sinta tidak mau ada yang namanya utang di perusahaan ini. Jadi, dia akan menjual aset ini untuk membayar utang-utang yang tersisa. Dia tega sekali, bisik Nyonya Wiryawan dari dalam. Pak Budi menatapnya dengan pandangan kosong. Tega? Nyonya Sinta hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia adalah seorang pemimpin yang baik. Dia tidak membiarkan perusahaannya memiliki utang. Dia hanya mengurus apa yang menjadi haknya. Pak Budi lalu pergi. Tuan dan Nyonya Wiryawan kini berdiri di tengah kegelapan rumah mereka, merasakan kehancuran yang nyata. Sementara itu, di sebuah hotel mewah, Sinta sedang mengadakan konferensi pers. Ia mengumumkan sebuah yayasan sosial yang ia dirikan atas nama suaminya, Ardi. Saya akan menggunakan semua kekayaan ini untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, seperti yang selalu diinginkan oleh suami saya, ujar Sinta, suaranya penuh haru. Sinta melihat pesan-pesan dari Tuan dan Nyonya Wiryawan di ponselnya, namun ia tidak bergeming. Ia tidak lagi merasa perlu membalas. Ia telah memaafkan mereka, namun ia juga tahu, ia tidak bisa membiarkan mereka kembali ke hidupnya. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka, dan mereka harus menanggungnya sendiri. Malam itu, Tuan dan Nyonya Wiryawan tidak bisa tidur. Mereka duduk di depan pintu, menatap kegelapan di luar. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka sendirian. Mereka tidak tahu bahwa Sinta sudah berada di tempat yang jauh lebih baik, dan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada mereka. Waktu terus berjalan, dan dunia berputar seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, bagi Tuan dan Nyonya Wiryawan, setiap hari adalah perjuangan yang tak berujung. Mereka kini adalah orang asing di kota yang tadinya mereka kuasai. Mereka hidup dalam kemiskinan, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa martabat. Mereka terpaksa tidur di jalanan, berlindung di bawah jembatan saat hujan turun, dan mengais makanan dari tempat sampah untuk bertahan hidup. Wajah Nyonya Wiryawan yang dulu selalu terpoles makeup kini kotor dan kusam. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini acak-acakan dan kotor. Ia duduk di sebuah pojok gang, tangannya memegang mangkuk kotor, menengadahkan tangannya untuk meminta sedekah. Tuan Wiryawan, yang dulu selalu gagah dan penuh wibawa, kini duduk di sampingnya, kepalanya menunduk malu. Mereka adalah bayangan dari diri mereka sendiri, sebuah pengingat tragis tentang betapa rapuhnya kekuasaan dan kekayaan yang didasarkan pada keserakahan. Pak, aku lapar. Bisik Nyonya Wiryawan, suaranya serak. Aku tidak bisa lagi, aku tidak sanggup lagi. Tuan Wiryawan memeluk istrinya. Bertahanlah, Ma, sebentar lagi, kita pasti akan mendapatkan sesuatu. Namun, mereka berdua tahu bahwa itu hanyalah harapan kosong. Tidak ada yang datang untuk menolong mereka. Semua orang menjauhi mereka, seolah-olah mereka adalah wabah penyakit. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil mewah terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam yang mengkilap berhenti di lampu merah, tidak jauh dari tempat mereka. Tuan dan Nyonya Wiryawan tidak menaruh perhatian, mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Namun, kaca mobil itu terbuka, dan seorang wanita dengan setelan jas mahal, duduk di kursi belakang, sedang membaca dokumen. Wajah wanita itu tampak familiar. Tuan dan Nyonya Wiryawan memandangnya dengan seksama. Wanita itu adalah Sinta. Nyonya Wiryawan segera menarik Tuan Wiryawan ke balik tembok, berharap Sinta tidak melihat mereka. Namun, Sinta sudah melihat mereka. Ia meminta sopirnya untuk menepi. Mobil mewah itu pun menepi, dan Sinta turun dari mobil, berjalan ke arah mereka dengan langkah mantap. Tuan dan Nyonya Wiryawan memejamkan mata,
mereka merasa malu dan takut. Mereka tidak ingin Sinta melihat mereka dalam keadaan seperti ini. Namun, Sinta sudah berada di hadapan mereka. "Pa, Ma." Suara Sinta terdengar lembut. Tuan dan Nyonya Wiryawan mengangkat kepala mereka, menatap Sinta. Mereka melihat matanya yang memancarkan ketenangan. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya ada rasa iba dan kesedihan. "Sinta, maafkan kami," bisik Nyonya Wiryawan, air matanya mengalir deras. "Maafkan kami atas semua perbuatan kami padamu. Kami bodoh. Kami dibutakan oleh keserakahan. Kami pantas mendapatkan ini." Tuan Wiryawan mengangguk, kepalanya tertunduk. "Kami tahu, kami tidak pantas meminta apapun darimu. Kami hanya ingin meminta maaf." Sinta menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah berpikir ia akan melihat hari ini. Hari di mana kedua orang yang paling membencinya, akhirnya mengakui kesalahan mereka. Aku sudah memaafkan kalian," jawab Sinta, suaranya lirih. "Sejak lama. Aku tidak pernah membenci kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa kalian rendahkan." Kami tahu. Tangis Nyonya Wiryawan, ia memeluk Sinta, seolah-olah Sinta adalah satu-satunya orang yang bisa menolongnya. Sinta membiarkan mereka memeluknya. Ia tahu, pelukan itu bukanlah pelukan kasih sayang, melainkan pelukan penyesalan yang terlambat. Setelah beberapa saat, Sinta melepaskan pelukan itu. Ia mengambil sebuah dompet dari tasnya, mengambil beberapa lembar uang, dan meletakkannya di mangkuk kotor mereka. Ini untuk kalian," kata Sinta. "Bukan sebagai uang, tapi sebagai sebuah pelajaran. Kalian harus belajar untuk hidup dengan apa yang kalian miliki. Kalian tidak bisa lagi mengandalkan orang lain. Ini adalah akhir dari segalanya. Ini adalah karma dari perbuatan kalian." Nyonya Wiryawan menggelengkan kepalanya. "Tidak, Sinta, kami tidak butuh uangmu. Kami hanya butuh maaf darimu." Sinta tersenyum, senyum yang tulus. "Aku sudah memaafkan kalian. Tapi, kalian harus mencari jalan kalian sendiri. Aku sudah memiliki hidupku sendiri. Dan kalian harus belajar untuk membangun hidup kalian dari nol." Sinta lalu melangkah kembali ke mobilnya. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh ke belakang, menatap mereka. Tuan dan Nyonya Wiryawan kini berdiri di tengah gang, memandang Sinta yang akan pergi. Mereka tahu, ini adalah perpisahan terakhir mereka. "Selamat tinggal," bisik Sinta, lalu ia masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Tuan dan Nyonya Wiryawan yang terdiam. Mereka tidak menangis lagi. Mereka hanya memandang jalanan yang sepi. Mereka tidak mendapatkan uang. Mereka tidak mendapatkan rumah. Tapi, mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah penyesalan yang tulus, dan sebuah pelajaran hidup yang akan mereka bawa hingga akhir hayat. Mereka menyadari, hidup tidak selalu tentang uang. Hidup adalah tentang cinta, tentang keluarga, dan tentang hati nurani. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir Sinta dengan mertuanya. Dunia Sinta kini telah berubah total. Ia bukan lagi wanita yang lemah dan terpinggirkan. Ia kini menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis, dihormati oleh semua orang. Berbagai majalah bisnis menampilkannya di sampul, memuji kecerdasan dan ketegasannya dalam memimpin Wiryawan Group. Ia telah berhasil mengembalikan kejayaan perusahaan, bahkan membuatnya lebih besar dari sebelumnya. Di dalam kantornya yang megah, dengan pemandangan kota dari ketinggian, Sinta duduk di balik meja kerja yang dulu milik Ardi. Ia tidak lagi merasa kosong. Sebaliknya, ia merasakan kehadiran Ardi di setiap sudut ruangan, di setiap dokumen yang ia tanda tangani, di setiap keputusan yang ia ambil. Ia tidak hanya menjalankan perusahaan, ia menjalankan amanah cinta suaminya. Suatu sore, Sinta meluangkan waktu untuk mengunjungi yayasan sosial yang ia dirikan. Yayasan yang diberi nama Yayasan Ardi Wiryawan. Yayasan itu didedikasikan untuk membantu anak-anak kurang mampu agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Saat Sinta melihat senyum di wajah anak-anak yang ia bantu, hatinya terasa hangat. Ia tahu, inilah tujuan sebenarnya dari semua kekayaan ini.
Sinta tidak menggunakan kekayaannya untuk berfoya-foya. Ia tetap hidup sederhana. Ia membeli sebuah rumah yang nyaman, namun tidak semegah rumah keluarga Wiryawan. Ia tahu, kemewahan tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan datang dari dalam, dari hati yang damai. Di sisi lain, kehidupan Tuan dan Nyonya Wiryawan telah menemukan jalannya sendiri. Setelah pertemuan terakhir mereka dengan Sinta, mereka memutuskan untuk meninggalkan kota. Mereka merasa malu, dan mereka tahu, tidak ada lagi tempat untuk mereka di sana. Mereka pergi ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Mereka tidak lagi memiliki nama besar atau kekuasaan, namun mereka memiliki satu sama lain. Mereka memulai hidup baru, jauh dari hiruk-pikuk kota. Mereka tidak lagi rakus. Mereka hidup dari hasil bercocok tanam di lahan kecil yang mereka sewa. Mereka tidak lagi saling menyalahkan. Sebaliknya, mereka saling menguatkan. Mereka belajar untuk menghargai setiap tetes air, setiap butir nasi, dan setiap senyum yang diberikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Penyesalan yang terlambat telah membuka mata mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa semua yang mereka miliki dulu hanyalah ilusi. Bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, melainkan kebahagiaan dan kedamaian hati. Suatu hari, Nyonya Wiryawan duduk di teras rumah kecilnya. Ia melihat pemandangan sawah yang indah. Ia memandang langit yang cerah. Ia memikirkan Sinta. Ia memikirkan Ardi. Ia memohon ampun dalam hatinya. Ia tahu, Sinta dan Ardi sudah berada di tempat yang lebih baik. Dan ia tahu, ia telah mendapatkan hukuman yang pantas. Kisah Sinta mengajarkan kita bahwa karma itu nyata, di mana keserakahan dan kesombongan pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran, seperti yang dialami oleh Tuan dan Nyonya Wiryawan. Di sisi lain, cerita ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekayaan atau status sosial, melainkan dari hati yang kuat dan tulus, seperti yang dimiliki oleh Sinta. Cinta yang tulus adalah harta yang paling berharga, terbukti dari bagaimana cinta Ardi mampu melindunginya bahkan setelah ia tiada. Pada akhirnya, Sinta menemukan kebahagiaan sejati bukan dari kekayaan yang ia dapat, melainkan dari kemampuannya untuk memaafkan dan melanjutkan hidup, membuktikan bahwa ketenangan hati adalah kunci kemenangan yang paling utama. Dan 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 yang paling utama.